Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Vimova Panila. Kali ini saya akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar balok. Tapi tidak semua materi balok ini akan saya bahas pada video kali ini. Yang akan saya bahas pada video kali ini hanya tentang unsur-unsur dari balok. Oke, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Nah, coba kalian perhatikan apa saja materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini adalah materi-materinya. Dakar dari IPK, kemudian benda berbentuk balok yang ada di sekeliling kita, pengertian balok, unsur balok, dan jaring-jaring balok. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada materi video kali ini. Yang pertama, KD pengetahuannya, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Kompetensi dasar keterampilan yang digunakannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Indikator yang digunakannya adalah menyebutkan unsur-unsur balok. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk balok, tapi tidak semua benda-benda berbentuk balok yang ada di sekeliling kita saya tampilkan di video ini. Ada lemari, kemudian ada kulkas, kotak kardus, penghapus pensil, ada laci, kemudian lemari, penghapus papan tulis, masih banyak lagi benda-benda yang lainnya, misalnya bak mandi, kemudian kotak pensil yang berbentuk balok. Ada lagi juga bisa saja kotak make up, kemudian dan lain sebagainya, benda-benda yang berbentuk balok yang ada di sekeliling kalian. Ini adalah pengertian balok. Coba kalian perhatikan bangun ruang yang ada di tampilan ini. Nah, ini adalah gambar dari balok. Di sini saya bedakan ada 3 buah, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna oranye. Kenapa saya bedakan? Kalau kalian perhatikan, nah, warna kuning ini dia akan mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan sisi yang di hadapannya. Warna biru juga sama. Bangun datar warna biru ini dia mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan sisi yang di hadapannya. Yang warna oranye ini juga sama, bangun datar ini akan mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan sisi yang di hadapannya. Oke, jadi balok itu apa? Nah, balok itu adalah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu adalah pengertian dari balok. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dari balok. Ada berapa sih unsur-unsurnya? Nah, ini ada 6 buah unsur-unsur dari balok. Oke, kita masuk ke unsur yang pertama. Unsur yang pertama, apa ya unsur yang pertama itu? Coba kalian perhatikan gambar balok yang ada di sini. Wow, full color ya. Nah, balok itu dibatasi oleh 6 sisi persegi panjang. Sisi yang mana aja sisinya? Kita lihat di sini. Sisinya ya, ada yang ini berwarna peach, kemudian berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ingat ya, balok dibatasi 6 buah sisi persegi panjang. Sisi yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama panjang dan kongruen. Kongruen itu apa? Bentuk dan ukurannya sama. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah sebuah balok. Balok di sini dia ada sisi bawah dulu ya. Sisi bawahnya A, B, C, D, ini sisi bawah. Kemudian ada sisi depan A, B, F, E. Ada sisi kiri itu A, D, H, E. Ada sisi atas E, F, G, H. Ada sisi belakang C, D, H, G. Kemudian ada sisi kanan B, C, G, F. Nah, ini ada berapa buah sisi? Ada 6 buah sisi. Sisi atas lawannya sisi bawah. Sisi kiri lawannya sisi kanan. Sisi depan lawannya sisi belakang. Jadi ada 6 buah sisi ya. Jangan lupa, ingatin lagi. Oke, kita lanjut ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu adalah rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi. Nah, ini adalah sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuk
CD, ada rusuk EF, ada rusuk GH. Nah, rusuk yang berwarna merah ini adalah rusuk mendatar. Jadi rusuk mendatarnya ada A, B, C, D, E, F, GH. Jadi baru ada 4 buah rusuk mendatar yang berwarna merah. Selanjutnya, ada rusuk yang berwarna biru ya, rusuk AD, rusuk BC, rusuk EH, dan rusuk FG. Rusuk ini juga masuk ke dalam rusuk yang mendatar. Nah, kemudian ada rusuk yang vertikal. Rusuk yang vertikal. Rusuk vertikal ini atau rusuk yang tegak. Ada rusuk AE, kemudian rusuk BF, ada rusuk DH, ada rusuk CG. Jadi rusuknya ada berapa semuanya? Kalian bisa hitung kok, yang berwarna merah ada 4, yang berwarna biru ada 4, dan yang berwarna hijau ada 4. Jadi semuanya ada berapa? Ya, ada 12 rusuk. Balok memiliki 8 rusuk mendatar dan 4 rusuk tegak. Jadi, balok mempunyai 12 rusuk. Kita lanjut ya ke unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan atau titik patokan dari 3 rusuk yang berdekatan. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudutnya adalah ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Disebut dengan titik sudut. Jadi sebuah balok itu mempunyai berapa titik sudutnya? Ada 8 titik sudut. Kita lanjut ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah diagonal bidang. Nah, kita perhatikan di sini. Ada berapa diagonal bidangnya? Yang pertama adalah diagonal diagonal dari BD. Ada BD HF EG AC, kemudian AG DG CE DE FG AH BE HC. Jadi ada berapa diagonal bidangnya? Kalian tinggal hitung saja. Yang garis berwarna merah ini ada berapa? Setiap sisi terdapat 2 diagonal yang disebut dengan diagonal bidang. Karena balok itu mempunyai 6 sisi, berarti ada berapa diagonal bidangnya? Iya, ini balok itu mempunyai 12 diagonal bidang. Oke, kita lanjut ya ke unsur yang kelima. Unsur yang kelima itu apa ya? Nah, di sini ada sebuah balok. Sebuah balok ini ada garis berwarna hijau, ada garis berwarna biru, kemudian ada garis berwarna kuning, dan ada garis berwarna pink. Nah, garis ini disebut apa ya? Nah, coba kalian perhatikan. Garis ini menghubungkan 2 buah titik sudut. Tapi 2 buah titik sudut bukan dalam satu bidang, melainkan dalam satu ruang. Jadi ini disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Nah, diagonal ruang suatu balok sama panjang. Balok mempunyai 4 diagonal bidang. Oke, unsur selanjutnya yang unsur yang terakhir. Ini ada sebuah balok, kemudian coba kalian perhatikan bidang berwarna pink ini. Nah, ini adalah bidang pink ini, yakni bidang yang menghubungkan 2 diagonal bidang. 2 diagonal bidang dihubungkan dalam satu bidang. Nah, ini juga sama. 2 diagonal bidang dihubungkan dalam satu bidang. Yang ini juga sama. 2 diagonal bidang dihubungkan dalam satu bidang ya. Nah, ini disebut apa ya? Ini adalah bidang diagonal. Jadi, balok ada berapa bidang diagonalnya? Ada 6, yakni yang berwarna pink ini, kemudian berwarna biru, berwarna hijau, terus berwarna ungu, berwarna karamel, kemudian yang ini berwarna peach. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam balok yang dibuat melalui 2 buah rusuk yang saling sejajar, tapi tidak terletak pada satu sisi. Balok mempunyai 6 bidang diagonal. Jadi, kalian ingat lagi ya, unsur-unsur dari balok itu apa saja? Yang pertama, ada sisi. Balok mempunyai 6 buah sisi. Kemudian, ada apa lagi ya? Ada rusuk. Ada 12 rusuk. Kemudian, ada titik sudut. Ada 8 titik sudut. Ada berapa diagonal bidangnya? Diagonal bidangnya itu ada berapa diagonal bidang? 12 diagonal bidang. Kemudian ada diagonal ruang. Ada 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal. Kita lanjut ke jaring-jaring balok. Ini adalah contoh dari jaring-jaring balok.
Nah, ini kita lihat dari sebuah balok ini akan kita buka dan membentuk jaring-jaring dari balok. Kita lihat ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ini akan membentuk sebuah jaring-jaring dari balok. Nah, ini adalah jaring-jaring dari balok. Oke, sampai di sini dulu materi untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.